Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Irwan Fauzi, dosen farmakologi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi antibiotik. Antibiotik diklasifikasikan setidaknya ada 5 pengelompokan ya. Yang pertama berdasarkan struktur kimianya. Jadi pengelompokan ini antibiotik dikelompokkan berdasarkan kesamaan secara struktur kimia. Nah, struktur kimia apa yang menjadi dasar? Yaitu struktur kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibiotik tersebut, atau disebutnya farmakofor. Kemudian yang kedua, dikelompokkan berdasarkan sifat toksisitas selektifnya. Nah, pada pengelompokan ini, antibiotik dikelompokkan berdasarkan daya hambat atau daya bunuh dari antibiotika tersebut. Kemudian yang ketiga dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerja. Ya, jadi pada pengelompokan ini antibiotik dikelompokkan berdasarkan bagaimana antibiotik tersebut bisa menghambat atau membunuh dari pertumbuhan atau perkembangan bakteri tersebut. Kemudian yang keempat dikelompokkan berdasarkan daya hambatnya. Nah, pengelompokan ini berdasarkan pada jumlah atau konsentrasi yang diperlukan dari antibiotik untuk bisa menghambat atau membunuh bakteri. Kemudian yang terakhir dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya. Nah, pada pengelompokan ini antibiotik dikelompokkan berdasarkan spektrum atau luas spektrum kerja dalam menghambat atau membunuh bakteri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa saja antibiotika atau bagaimana antibiotika dikelompokkan berdasarkan dari masing-masing pengelompokan ini. Klasifikasi antibiotik berdasarkan struktur kimia. Yang pertama adalah kelompok antibiotik yang tergolong dalam beta-laktam. Ya. Nah, pada kelompok beta-laktam ini antibiotik dikelompokkan berdasarkan gugus beta-laktamnya ini. Jadi semua antibiotik yang tergolong dalam kelompok beta-laktam ini memiliki gugus dari beta-laktam ini, ring beta-laktam ini. Pada kelompok beta-laktam ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Di antara yang pertama adalah kelompok penisilin atau beta-laktam 1. Contohnya seperti amoksisilin, penisilin V, dan benzatin penisilin. Kemudian yang kedua golongan sefalosporin atau beta-laktam 2. Nah, itu contohnya ada yang generasi pertamanya seperti cefadroxil, generasi keduanya seperti cefuroxim, kemudian generasi ketiganya seperti cefixim atau ceftriaxone dan ada generasi keempatnya yaitu cefepime Nah, kemudian yang ketiga golongan monobaktam. Nah, contoh obat pada golongan monobaktam ini adalah azetroenam, dan yang terakhir ada golongan carbapenem. Contohnya seperti imipenem atau meropenem. Kemudian kelompok antibiotik berdasarkan struktur kimia berikutnya adalah golongan aminoglikosida. Nah, contoh obat dari golongan aminoglikosida ini seperti streptomisin, kemudian gentamisin, kanamisin, tobramisin, dan amikasin. Nah, pada kelompok aminoglikosida ini, efek samping yang harus diperhatikan dalam penggunaannya yaitu menyebabkan efek nefrotoksik ataupun ototoksik toksik terhadap ginjal ataupun terhadap telinga. Kemudian kelompok berikutnya adalah golongan makrolida. Nah, ini struktur makrolidanya. Nah, pada kelompok makrolida ini ada generasi pertamanya seperti erythromycin contoh obatnya. Kemudian untuk di generasi keduanya yaitu contohnya seperti clarithromycin dan azithromycin. Kemudian pengelompokan antibiotik berdasarkan struktur kimia berikutnya adalah golongan tetrasiklin. Nah, strukturnya seperti ini contoh obat yang termasuk dalam kelompok golongan tetrasiklin ini seperti tetrasiklin itu sendiri, kemudian doksisiklin turunannya dan minocycline. Kemudian yang kelima masih berdasarkan struktur kimia yaitu golongan chloramphenicol. Nah, contohnya seperti chloramphenicol dan thiamphenicol. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan obat ini adalah harus diperhatikan atau dikontraindikasikan tidak boleh digunakan kepada bayi karena bisa menyebabkan efek samping yang namanya baby Gray syndrome.
Kemudian kelompok berikutnya adalah golongan quinolon. Nah, strukturnya seperti ini. Ada quinolon itu sendiri ya, contohnya seperti ciprofloxacin, dan yang berikutnya ada golongan fluoroquinolon ya, seperti levofloxacin, ofloxacin, dan moxifloxacin. Kemudian yang terakhir adalah golongan sulfonamida. Nah, ini seperti contoh obatnya sulfamethoxazole dan sulfadiazid. Kita bahas sekarang apa saja antibiotik yang dikelompokkan berdasarkan sifat toksisitas selektifnya. Nah, berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, antibiotik itu digolongkan berdasarkan ada yang termasuk ke dalam kelompok bakteriostatik atau antibiotik itu hanya bisa menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya seperti tetrasiklin dan chloramphenicol. Dan yang kedua, yang tergolong pada antibiotik yang dapat membunuh bakteri atau bisa dikelompokkan bakterisid ya, contohnya seperti penisilin dan aminoglikosida. Klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan mekanisme kerja. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, yang wajib dihafal. Nah, bagaimana antibiotik tersebut bisa menghambat atau membunuh perkembangan bakteri. Yang pertama adalah antibiotik yang mempunyai mekanisme kerja dalam menghambat atau membunuh bakteri itu dengan cara menghambat sintesis dari dinding sel bakteri di sini ya. Jadi sintesis dinding selnya dihambat sehingga menyebabkan akibat tekanan osmosis yang tinggi yang ada di dalam sel, itu dinding selnya tidak kuat ya, karena tidak sempurna sintesis dinding selnya, sehingga nanti bakterinya atau komponen-komponen yang ada di dalam sel, organel-organelnya pada ruptur keluar gitu ya, sehingga bakterinya nanti mati. Nah, contoh obat yang termasuk ke dalam antibiotik yang secara mekanisme kerja dapat menghambat sintesis dinding sel seperti penisilin, cephalosporin, monobactam atau carbapenem ya, golongan beta-lactam, dan juga sikloserin, vancomycin, dan bacitracin. Kemudian golongan berikutnya adalah antibiotik yang dapat menghambat proses replikasi DNA ya, dengan cara mengintervensi DNA girase dalam proses replikasinya. Nah, contoh obat yang termasuk ke dalam golongan ini ya adalah golongan quinolon seperti ciprofloxacin tadi ya, levofloxacin, atau juga asam nalidiksat ya, nalidiksat acid. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan yang dapat menghambat proses elongasi dari RNA ya. Antibiotik yang termasuk kelompok ini adalah yang bisa menghambat elongasi dari proses RNA itu adalah actinomycin. Kemudian yang berikutnya adalah antibiotik yang bisa menghambat secara langsung ya proses proses pada transkripsi ya, atau ya transkripsi RNA ya, dengan menghambat mengintervensi RNA polimerase ya, sehingga proses sintesis atau transkripsi dari RNA itu terhambat. Yaitu contoh obatnya adalah seperti rifampicin. Kemudian ada juga antibiotik yang bisa menghambat sintesis protein dengan cara mengintervensi ribosom ya, ribosomnya pada proses sintesis protein. Ada yang mengintervensi atau menghambat kerja dari ribosom bagian subunit 50S, contohnya seperti golongan erythromycin dan makrolida ya, ini golongan makrolida. Kemudian chloramphenicol, clindamycin, dan lincomycin. Nah, yang berikutnya adalah yang mengintervensi ribosom di subunit 30S-nya. Nah, ini contoh obatnya seperti tetrasiklin, ya, spektinomycin, streptomycin, gentamycin, kanamycin. Nah, ini golongan aminoglikosida tadi kita bahas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang mengintervensi pada proses translasi ya, masih pada proses sintesis protein. Nah, ini contoh obatnya seperti mupirocin dan puromycin. Nah, sehingga protein-protein tersebut tidak bisa disintesis yang menyebabkan gangguan perkembangan atau pertumbuhan dari bakteri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang bisa menghambat sintesis dari membran sel ya. Nah, pada kelompok ini contoh obatnya seperti polymyxin dan daptomycin. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai antagonis ya pada saat proses metabolisme asam folat. Asam folat ini diperlukan untuk
perkembangan bakteri ya. Nah, ini diintervensi melalui yang namanya intervensi terhadap enzim dihidrofolat reduktase ya. Nah, contoh obatnya seperti golongan sulfonamida dan trimipropin ya, sehingga asam folat bisa dihambat sintesisnya seperti itu. Nah, ini klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Kemudian yang berikutnya klasifikasi antibiotik berdasarkan daya hambat. Nah, digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan antibiotik yang time dependent killing. Nah, ini tadi disampaikan bahwa pada pengelompokan ini antibiotik dikelompokkan berdasarkan konsentrasi yang diperlukan dalam menghambat atau membunuh bakteri tersebut. Pada pola ini antibiotik bisa menghasilkan daya bunuh yang maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat minimal atau KHM. Nah, pada kelompok ini kadar antibiotik dalam darah ya, di atas KHM paling tidak harus selama 50% pada interval dosis ya. Nah, contoh antibiotik yang masuk ke time dependent killing ya. Nah, itu jadi diperlukan waktu ya minimal 50% selama interval dosis ya untuk bisa membunuh secara maksimal bakteri tersebut ya, time dependent killing. Nah, ini contohnya adalah seperti antibiotik penisilin dan cephalosporin atau golongan beta-lactam. Dan yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan masih berdasarkan daya hambat, yaitu berdasarkan concentration dependent killing ya. Nah, pada pola ini antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi atau dalam dosis besar. Jadi harus diberikan dalam jumlah besar ya atau konsentrasi yang besar, tapi jumlah tersebut tidak perlu mempertahankan kadar tinggi ini dalam waktu yang lama. Nah, jadi untuk yang di awal-awal diberikan dalam jumlah yang besar, kemudian nanti maintenance-nya dosisnya bisa diturunkan. Nah, untuk kelompok ini diperlukan rasio kadar KHM ya, itu sekitar 10. Nah, contoh antibiotik yang termasuk golongan ini ya, karakteristiknya adalah golongan antibiotik aminoglikosida dan fluoroquinolone. Yang terakhir yaitu klasifikasi antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Nah, ada dua ya, ada yang broad spectrum ya atau spektrum luas. Nah, antibiotik yang efektif ya terhadap gram positif maupun gram negatif. Ini broad spectrum. Ini biasanya digunakan untuk terapi empiris gitu ya, yang belum definitif, belum diketahui apa penyebab bakteri yang menginfeksinya gitu ya, ataupun juga yang belum diketahui sensitivitasnya ya. Nah, contoh obat yang broad spectrum ini seperti golongan tetracycline atau cephalosporin ya. Kemudian kalau yang narrow spectrum ya, golongan berikutnya yang spektrum sempit. Nah, ini kalau yang ini antibiotik yang efektif melawan satu jenis organisme. Nah, ini contohnya erythromycin. Nah, ini dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif ya. Karena antibiotik berspektrum seperti ini bersifat selektif, maka obat-obat ini lebih aktif dalam melawan organisme tunggal ya daripada antibiotik berspektrum luas. Demikian video kali ini mengenai klasifikasi antibiotik. Jangan lupa like and subscribe videonya, dan kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.